bahwa dukungan guru dan keluarga menjadi salah satu faktor penting dan faktor terkuat yang mampu mencegah anak melakukan maupun mengalami kekerasan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, dalam konteks ini sekolah dan seluruh warga sekolah memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Dengan sistem yang komprehensif dan keterlibatan semua pihak dapat menjadi penguat ya, benteng terkuat untuk memastikan anak tumbuh dan anak terbebas dari kekerasan dan mendapatkan dampingan emosional yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan mandat Peraturan Presiden nomor 186 tahun 2024 memiliki tugas untuk mengawal pemenuhan anak dan perlindungan anak. Oleh karena itu, kehadiran Permendikbud ini nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan tapi juga mengembangkan kepribadian anak secara holistik. Hanya dengan bergerak bersama kita dapat mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Saya yakin ketika sekolah sudah aman dan nyaman, maka anak-anak mempunyai kesempatan belajar, tumbuh, dan berkembang menjadi lebih baik. Sebelum mengakhiri sambutan saya pada pagi hari ini, saya tadi malam teringat dengan sebuah lagu. Tadi Ibu Sekjen juga ternyata hafal sama. Jadi waktu saya TK dulu, lagu ini sering sekali dinyanyikan. Ini maknanya sangat dalam dan sangat penting karena di situ menunjukkan akhlakul karimah, budi pekerti untuk semua kalangan. Kalau yang bisa kita bareng-bareng ya. Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pergi sekolah sampai kan nanti, selamat belajar nak penuh semangat, rajinlah selalu pasti kau dapat, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Yang bisa nyanyi ketahuan usianya berapa? Ketahuan ya Bu usianya ya, kayaknya kita beda-beda tipis karena anak-anak kita nggak ada yang hafal lagu itu. Spesial juga saya mengucapkan selamat kepada Mas Diki Darmawan beserta tim yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Menteri khususnya. Kami berharap dengan lahirnya peraturan Menteri ini bisa menjadi upaya dan solusi terbaik bagaimana anak-anak kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Terima kasih. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita simak sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti MED, kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Menteri Perlindungan, Ibu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Ibu Hajah Arifah Fauzi, Ibu Wali Kota Banjarbaru, Ibu Erna Yuli Halabi, jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada Ibu Sekjen, Ibu Dirjen GTK PG, staf ahli, staf khusus, kepala pusat karakter, kemudian juga BKHM dan tenaga ahli dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga seluruh jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan dan juga Banjarbaru, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banjarbaru, para guru, para kepala sekolah, tamu undangan, dan yang saya cintai saya banggakan anak-anakku sekalian yang hadir di SMP Negeri 2 Banjarbaru dan yang mengikuti acara ini dari seluruh Indonesia. Apa kabar semuanya? Kalau tadi Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada yel-yel, saya juga ada yel-yel. Ada yel-yel di kementerian itu tentang karakter. Ada yang hafal? Anak Indonesia sehat, cerdas, berkarakter. Oke? Ya, jangan lupa gerakan tangannya ya. Ya. Anak Indonesia sehat, cerdas, berkarakter. Tepuk tangan. Saya yang pertama menyampaikan terima kasih kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas kehadiran Ibu di acara ini, dan juga kemitraan serta kerjasama yang terbangun dengan sangat baik antara Kemendikbudrismen dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyiapkan acara ini. Kalau tidak salah sampai jam berapa tadi malam saya pulang Ibu masih di sini. Mudah-mudahan masih sempat tidur cepat melaksanakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Terima kasih pada Ibu Wali Kota yang juga sudah menyiapkan acara ini dengan baik, Kepala Dinas. Juga terima kasih kepada seluruh tim di kementerian dan juga terima kasih kepada Mas Dwiki Darmawan yang juga sudah bekerjasama dengan kami untuk berbagai program. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman ini merupakan usaha bersama dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk bagaimana membangun lingkungan sosial, lingkungan alam, dan semua hal yang ada di sekolah menjadi lingkungan yang aman dan nyaman. Satu hal yang menjadi pembeda antara peraturan menteri ini dengan yang sebelumnya adalah penekanannya pada peraturan yang lebih humanis, yang komprehensif dan partisipatif. Beberapa poin yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini adalah penguatan budaya aman dan nyaman dengan pendekatan-pendekatan yang lebih mengedepankan budaya mendengar, budaya menerima, budaya menghormati, dan budaya melayani. Sehingga karena itu maka sanksi-sanksi kita minimalkan, bahkan dalam beberapa hal boleh kita katakan hampir tidak ada sanksi. Karena itu maka pendekatan kami harapkan dapat menjadi bagian dari upaya yang benar-benar dilakukan melibatkan berbagai termasuk yang agak besar pada persen adalah peran para pelajar itu.
Di antara yang kita berikan porsi adalah bagaimana sesama murid saling terlibat dan berpartisipasi aktif sebagai agent dalam membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Sehingga pendekatannya lebih banyak partisipatif, bukan pendekatan yang bersifat struktural. Kita juga ingin membangun budaya sekolah yang gembira. Dan karena itu maka pada kesempatan ini juga, izin Ibu Menteri, kami juga menunjukkan single baru, belum menjadi album, mungkin masih single begitu, tentang membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Yang tadi malam Ibu Wali Kota juga bisa membersamai kami, kata Bu Wali Kota lagunya bagus, kata Bu Wali Kota. Nanti kita dengarkan bersama-sama. Yang terakhir tentu aturan itu hanyalah menjadi panduan, hanyalah menjadi regulasi yang sebenarnya tidak menjadi satu-satunya perangkat dalam kita membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Aturan itu menjadi landasan untuk semua pihak dapat melaksanakan tugas yang sebagaimana mestinya sesuai dengan tata cara penyelenggaraan negara. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita memahaminya, menerapkannya, dan menjadikannya sebagai budaya, sebagai nilai moral, sebagai pranata, dan kita wujudkan dalam perilaku yang menimbulkan dan menumbuhkan rasa aman bagi siapa saja yang ada di sekolah. Pelaksanaan Permen Dikdasmen ini juga memperkuat 4 pusat pendidikan yang kesemuanya kita berikan ruang untuk dapat berpartisipasi, yaitu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan sosial di masyarakat, dan tidak lupa adalah media massa. Karena kekerasan itu tidak hanya berupa kekerasan fisik, tidak hanya kekerasan yang bersifat jasmani saja, tapi juga kita menyaksikan adanya kekerasan sosial, kekerasan spiritual, dan banyak dari kekerasan di dunia digital. Inilah kenapa kemudian kami menerbitkan peraturan menteri tentang membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Mudah-mudahan dengan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, anak-anak, para murid dapat belajar dengan gembira, belajar dengan penuh sukacita, dan dapat berprestasi sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Saya ingin mengajak sekali lagi untuk meneriakkan yel-yel anak Indonesia. Anak Indonesia sehat, cerdas, berkarakter. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di tempat, karena selanjutnya akan ada peluncuran peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Kita akan ada alat musik yang bernama kitung. Nah, peluncuran ini akan diiringi oleh kitung, alat musik tradisional Banjar dari Kalimantan Selatan yang biasa dimainkan dalam kegiatan adat dan kebersamaan. Alunan kitung menjadi simbol harmoni syukur dan nilai kearifan lokal. Wow, keren banget ya. Untuk itu, kami mengundang kembali Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Ibu Wali Kota Banjarbaru.
memulai peluncuran Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dengan demikian, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman telah secara resmi diluncurkan dan berlaku bagi seluruh sekolah. Selanjutnya, Mohon Bapak dan Ibu masih berada di tempat untuk berkenan melakukan sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Gerakan angka 7 dengan tangan kiri. Ya. Ini adalah gerakan 7 anak kebiasaan Indonesia hebat. Iya betul. Silahkan. 1, 2, 3 cetek. Terima kasih Bapak dan Ibu yang terhormat. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan melanjutkan sesi foto bersama teman-teman dan para tamu undangan. Dipersilahkan tim dokumentasi untuk mengabadikan momen. Mohon izin Bapak Ibu, mohon bisa berdiri untuk melakukan sesi foto bersama. Teman-teman dan para tamu undangan di belakang juga silahkan bisa berdiri. Untuk melakukan sesi foto bersama agar kelihatan di kamera nanti. Pose pertama silahkan formal. 1, 2. Anak-anak, teman-teman bisa maju. Tetap berdiri semua. Siap-siap, pose pertama adalah formal. 1, 2, 3, cekrek. Sekali lagi, 1, 2, 3, cekrek. Sekarang angka 7 dengan tangan kiri. Ini adalah gerak pose 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3, cekrek. Sekali lagi, 1, 2, 3, cekrek. Sekali lagi, stop kekerasan. 1, 2, 3, cekrek. Kita video ya. Ketika dibilang anak Indonesia hebat, jawabannya sehat, cerdas, berkarakter. Ya, bisa. Video sudah siap? Kita mulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Anak Indonesia hebat, berkarakter. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih banyak untuk ibu bapak sekalian. Terima kasih juga untuk tim dokumentasi yang telah mengabadikan momen yang sangat berharga
yang berbahagia. Selanjutnya, kita akan memasuki momen yang tak kalah seru, yaitu memperkenalkan lagu Rukun Sama Teman. Lagu ini merupakan ciptaan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan diaransemen oleh Bapak Dwiki Darmawan. Kita sambut Queen Salman dan Prince Putirai, diiringi oleh Pak Dwiki Darmawan Live Orkestra. Lagu Rukun Sama Teman. Selamat pagi semuanya. Semangat sekali ya Berlina. Hari ini spesial banget, aku bersama dan juga teman aku seperti Putirai. Kita akan memperkenalkan bernyanyi pertama kali di Banjarbaru. Lagu baru nih, Rukun Sama Teman, yang diciptakan sama Bapak Menteri Pendidikan kita yang tersayang, Bapak Abdul Muti, dan juga aransemennya oleh Om Dwiki Darmawan. Tapi sebelum itu, aku mau berbicara sama teman-teman semua juga. Jadi kita belajar bareng-bareng dulu ya, refnya. Kita dulu. Banyak sahabat, kita hebat. Sampai sini sudah dibaca. Kenapa ya? Dibaca jadi gurunya yang diri. Satu, dua, tiga. Nah, jalan. Dan teman-teman lagi jawabnya cuma cepat sekali ya. 1, 2, 3. Oke. Ini saya jawab Rukun Sama Teman. Semua insan ciptaan Tuhan bermanfaat